Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama malam hari ini belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Nevuat Hayelet atau nubuatan seorang anak. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matius pasal ke-24 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 sebagai dasar firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 24 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 saya bacakan buat saudara, saudara simak dengan baik-baik. Di situ dikatakan, dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnyalah semuanya itu terjadi, tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal dari penderitaan. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau secara pribadi, ketika saya nonton berita, saya lebih suka nonton perkembangan berita luar negeri, saudara. Karena kalau saya perhatikan berita dalam negeri, beritanya itu cuman itu-itu saja. Ya, kalau saya perhatikan kalau enggak angka kematian karena COVID, ya karena orang yang ketularan COVID itu jumlahnya berapa. Terus kalau enggak karena COVID, ya karena apa? Vaksin. Nanti kalau enggak karena vaksin, ya karena pejabat yang korupsi. Terus kalau enggak pejabat korupsi, ya paling orang flexing atau orang pamer. Jadi kalau saya perhatikan berita di dalam negeri itu hanya berkutat di itu-itu saja. Maka secara pribadi saya lebih suka nonton perkembangan berita yang ada di luar negeri. Tapi saudara, kalau kita memperhatikan perkembangan berita dari dunia internasional, sebetulnya tanpa kita sadari, kalau saudara jeli, berita-berita internasional itu seringkali tanpa kita sadari, banyak sekali berita internasional yang sebetulnya itu juga sedang memberitakan nubuatan-nubuatan yang ditulis di dalam kitab suci. Dan kalau saudara perhatikan, satu di antara nubuatan yang diberitakan melalui pemberitaan berita internasional itu adalah berita perang di mana-mana, seperti yang ditulis di dalam kitab Matius tadi. Kalau saudara perhatikan kitab Matius tadi menubuatkan beberapa hal. Satu di antaranya yang dinubuatkan akan terjadi apa? Perang di mana-mana. Kalau saudara lihat berita internasional, saudara akan tahu kalau berita internasional itu banyak menubuatkan hal-hal yang atau memberitakan hal-hal yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dan satu di antara yang diberitakan itu adalah berita perang yang ada di mana-mana. Akhir-akhir ini saudara, berita perang yang paling intens diberitakan itu adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina ini adalah dua negara yang sekarang ini menjadi pusat perhatian dunia. Rusia dan Ukraina itu sedang menjadi sorotan dunia, saudara. Bahkan dari update terakhir yang saya terima, rupanya selain menyerang Ukraina, Rusia itu juga sedang mengancam Finland atau Finlandia, karena Finlandia ini bergabung dengan NATO. Kalau saudara perhatikan yang saya kasih kotak merah berkedip-kedip ini jam tayangnya berita ini.
Yang paling terakhir itu sekitar 17 jam yang lalu. Di situ dikatakan setelah Ukraina, Finlandia terancam jadi target perang Rusia karena Finlandia bergabung dengan NATO. Dan ini dikatakan oleh redaksinya sebagai sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Ini update terakhir yang saya lihat, saudara. Nah, tetapi sebetulnya ada negara-negara lain yang saat ini juga sedang konflik. Cuman beritanya itu tidak terlalu diperhatikan orang. Karena apa? Karena negara-negara ini juga perang, cuman perangnya itu sudah sejak dulu, sudah lama. Nah, karena perangnya itu sudah lama, oleh orang itu dianggap sebagai satu hal yang biasa. Kalau misalkan ada pemberitaan di negara itu perang, alami biasa kalau negara itu perang. Ya, kita bisa melihat yang pertama ada perang sebetulnya yang terjadi di Afghanistan. Konflik di Afghanistan ini dimulai sejak tahun 78. Lalu setelah tahun 78, negara ini sempat konflik beberapa tahun. Kemudian sempat juga vakum, tidak aktif perang, dan kemudian menurut catatan yang saya terima, negara ini memulai konfliknya lagi itu sekitar tahun 2001. Ini Afghanistan. Lalu ada juga negara di Ethiopia. Di Ethiopia itu ada satu perang yang dikenal dengan perang Tigray. Perang Tigray ini juga perang saudara, sama seperti yang ada di Afghanistan. Lalu setelah Ethiopia dengan perang Tigraynya, kita juga bisa melihat di negara Myanmar. Di Myanmar itu juga lagi-lagi sama perangnya, yaitu perang saudara. Dan di Myanmar ini, saudara, ternyata perang saudaranya itu perang saudara yang paling panjang dalam sejarah. Karena perang saudaranya itu dimulai sejak tahun 1948 sampai dengan hari ini. Di mana sampai dengan hari ini pemerintah Myanmar sejak tahun 48 sampai detik ini mereka itu terus memerangi kelompok-kelompok separatis yang berbasis etnis yang dianggap membuat kekacauan di Myanmar. Ini kalau di Myanmar. Lalu ada juga negara yang perangnya juga sudah cukup lama, tapi baru-baru ini mereka kembali bersih tegang. Mereka ribut lagi, saudara. Dan negara itu adalah Yaman dan Arab Saudi. Ini juga sama, lagi-lagi ini masih perang saudara yang terjadi. Perangnya itu sejak tahun 2014. Dan baru-baru ini hubungan Yaman dan Arab Saudi itu kembali memanas. Bahkan beberapa hari yang lalu Yaman dan Arab Saudi itu kembali saling serang, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini negara-negara yang sedang berkonflik sampai dengan saat ini. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat satu persatu, kita mau teliti satu persatu, tidak hanya negara-negara yang saya tampilkan di depan ini yang sekarang ini sedang konflik, saudara. Tapi sebetulnya kalau mau disebutkan itu masih banyak negara-negara lain yang sekarang ini juga sedang konflik. Seperti kita ketahui ada Haiti, itu juga sedang konflik. Lalu seperti kita ketahui juga ada Israel dan Palestina yang sampai detik ini konfliknya itu tidak pernah berakhir. Nah, di sini saudara, ketika kita melihat negara-negara yang sedang konflik ini, di sini kita bisa membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab suci semuanya tidak ada yang tidak digenapi. Tapi semuanya diapakan? Digenapi satu persatu. Sekalipun itu nampak seperti tidak kelihatan,
Tetapi begitu beritanya muncul di permukaan, di sini kita bisa melihat bahwa setiap apapun yang kitab suci nubuatkan itu digenapi satu persatu. Saudara, bisa saudara melihat nubuatan seperti ini terjadi di kitab suci yang lain? Saya katakan saudara tidak akan pernah melihat nubuatan yang seperti ini terjadi di kitab suci lain atau ditulis di kitab suci lain, itu tidak akan pernah ada. Kalaupun ada kitab suci di luar Torah dan Besorah yang menulis nubuatan itu, saya bisa katakan tulisannya itu cuma jiplaan dari Torah dan Besorah. Karena setiap iman percaya itu mengakui bahwa kitab tertua yang ada di dunia ini adalah Torah. Semua iman percaya itu mengakui, saudara. Sekalipun saya katakan ada seseorang yang tadinya imannya sama dengan kita, kemudian mereka masuk ke iman seberang, tetap ketika mereka masuk ke iman seberang, hatinya itu tidak bisa bohong. Hati yang paling dalam itu tidak bisa bohong. Hatinya itu akan mengatakan apa? Bahwa kitab suci yang paling tua itu ya kitabku yang dulu, di iman yang aku imani dulu. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Maka saya katakan tadi, saudara tidak akan pernah menemukan nubuatan-nubuatan yang digenapi seperti ini di kitab lain selain Torah dan Besorah. Karena satu-satunya kitab tertua di dunia ini adalah Torah yang adalah milik Bapa Yahweh. Dan di sini saudara kita bisa membuktikan sekali lagi bahwa apa yang dinubuatkan kitab suci itu semuanya digenapi. Ketika Yesua mengatakan tetapi bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, semuanya sudah terjadi. Ketika Yesua ngomong, lihatlah untuk waktu kedatanganku nanti, maka akan terjadi bangsa itu akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Bahkan ketika Yesua juga mengatakan nanti tanda-tandanya mendekati waktu kedatanganku yang kedua kali, tanda-tandanya adalah akan terjadi juga kelaparan dan wabah penyakit. Sekarang ini kita nonton sendirilah terjadi kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana. Betul terjadi, saudara? Betul-betul terjadi. Ya, jadi apa yang dinubuatkan oleh Yesua itu tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi satu persatu dan ini sedang menuju kepada penggenapan secara total. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari semua negara yang saya tampilkan di depan ini, masih ada satu negara lagi yang secara negara ini kalau kita lihat sebetulnya tidak besar. Dan kalau kita coba lihat negara ini dengan kacamata awam kita, saya yakin saudara dan saya itu sepemikiran bahwa negara ini nanti kalau saya sebut namanya, ini sebetulnya bukan negara yang terlalu berbahaya. Bahkan kalau kita lihat orangnya lucu-lucu, manis-manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kok kita akan apa ya? Kita akan berpikir mosok negara begini membahayakan sih. Mosok negara seperti ini berbahaya. Negara ini saudara, ini dulu pernah konflik dengan Amerika. Dan negara ini akhir-akhir ini juga kembali aktif berkonflik dengan saudaranya sendiri. Tapi oleh Torah, negara ini dinubuatkan akan menjadi negara yang akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dan negara itu adalah Korea Utara. Sekitar 5 tahun yang lalu saudara, saya pernah menyampaikan hal ini. Tapi malam ini saya akan singgung lagi karena akhir-akhir ini, perhatikan baik-baik. Saya akan singgung lagi karena akhir-akhir ini apa yang dinubuatkan oleh Torah untuk negara ini rupanya kembali terjadi saudara.
Saat ini Korea Utara dan Korea Selatan itu sedang kembali memanas hubungannya. Dan selain hubungan yang memanas, rupanya mereka itu sekarang sedang saling perang atau sedang saling serang. Setelah saya coba selidiki sebetulnya apa penyebabnya, kok ini dua negara yang sebetulnya saudara ini saling serang lagi. Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat nonton di YouTube pemimpin kedua negara ini, Presiden Korea Utara dan Korea Selatan, itu sudah ketemu di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Waktu itu presidennya Korea Utara ini ketemu, berjumpa dan bersalaman dengan Presiden Korea Selatan di batas kedua negara. Batasnya itu cuman selebar batu bata yang diplester. Tapi kalau saudara misalkan bawa bolpen saudara jatuh di Korea Utara begitu, lalu tangan saudara sembarangan ngambil, tentara Korea itu akan sigap, krek, senjatanya langsung disiapkan, ditodongkan ke arah saudara. Ya, jangan main-main, karena ini perbatasan dua negara. Demikian pula sebaliknya, kalau bolpennya orang Korea Utara itu jatuh di Korea Selatan, padahal jatuhnya batasnya cuma selebar apa tadi? Batu bata. Ya, kalau barangnya orang Korea Utara jatuh di situ, diambil begitu saja tanpa izin. Nah, orang kan mikir ngene tok ngambil begini. Tapi ternyata ngene tok ini sudah bikin tentara masing-masing negara ini ngokang senjatanya masing-masing, dan itu diarahkan kepada orang yang sembarangan masuk ke batas wilayah masing-masing. Jadi saya coba selidiki, ini kenapa? Kok baru beberapa tahun yang lalu kedua presiden dari dua negara ini sudah saling berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, yang presiden Korea Utara itu mempersilahkan, mari silakan masuk ke negara kami di Korea Utara. Masuk, lalu di situ peluk-pelukan, cipika-cipiki. Lah kok sekarang ribut? Nah, ternyata saudara, ini dipicu karena Korea Utara itu terus meluncurkan rodalnya. Dan karena Korea Utara itu terus meluncurkan rodalnya, rupanya Korea Selatan itu bales juga dengan meluncurkan rodalnya. Sehingga sekarang ini hubungan kedua negara ini kembali memanas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekitar 1500 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki yang bernama Nahman Katufa, yang adalah anak dari Rabi Yehudi yang bernama Rabi Pinehas. Anak ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Mesias untuk kedua kalinya. Dan apa yang dikatakan oleh Nahman Katufa 1500 tahun yang lalu, saat ini semuanya sedang terjadi. Ceritanya awalnya ada pasangan suami istri yang bernama Pinehas dan Rahel. Pinehas dan Rahel, secara khusus Rahel ini adalah seorang wanita yang mandul. Dan ketika mereka punya satu keinginan untuk punya seorang anak, mereka berdoa kepada Tuhan, minta anak. Dan rupanya selang beberapa tahun setelah mereka bergumul minta anak, Tuhan jawab. Bapak Yahweh itu kasih anak kepada Pinehas dan Rahel, yaitu seorang anak laki-laki, yang kemudian anak laki-laki itu dikasih nama Nahman Katufa. Nah, singkat cerita, keluarga ini sangat sukacita sekali dengan kehadiran Nahman Katufa. Sampai suatu hari Nahman Katufa itu sudah mulai belajar berbicara. Ketika dia belajar ngomong, papa, mama, dan kosakata lainnya, sampai suatu kali kosakatanya semakin banyak, dan Nahman Katufa itu menginjak sekitar usia 5 tahun. Dan ketika usia 5 tahun, kan ngomongnya sudah lancar itu. Ya, ngomongnya sudah lancar kalau anak 5 tahun itu. Nah, ketika Nahman Katufa ini ngomongnya sudah lancar,
Pada waktu itu si Nahman Katufa ini dia sering ngomong atau berbicara tentang nubuatan-nubuatan. Bahkan ketika dia bicara nubuatan-nubuatan itu tidak hanya di rumah. Tapi ketika Nahman Katufa ini diajak orang tuanya ke sinagog untuk beribadah, di situ Nahman Katufa itu mulutnya selalu dermimil, selalu ngomong nubuatan-nubuatan. Ketika ini terjadi 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali, orang tuanya masih biasa, saudara. Tapi rupanya setelah orang tuanya perhatikan, kok ini Nahman ini angger ngomong, setiap kali ngomong kok sing diomongin nubuatan ya. Ndak kayak anak kecil lainnya. Kalau anak kecil lainnya waktu ngomong yang diminta macam-macam. Ada yang minta jajan, ada yang minta mainan. Tapi kalau Nahman Katufa ini ngomong, selalu yang diomongkan itu nubuatan-nubuatan. Sampai suatu hari ketika Nahman Katufa itu diajak ke sinagog dan kembali seperti biasa ketika orang tuanya beribadah, Nahman Katufa itu kembali mulutnya itu memperkatakan nubuatan-nubuatan. Nah di situ orang tuanya itu mulai risih. Si Pinehas ini mulai risih. Nah karena Pinehas itu merasa risih dan merasa tidak enak dengan rabi-rabi Yahudi yang ada di sana, begitu pulang dari sinagog, Nahman Katufa ini dibentak, saudara. Dibentak sampai Nahman Katufa ini kaget, dan begitu kaget, rupanya orang tuanya ini tidak menduga kalau ternyata setelah dibentak dan anaknya kaget, saat itu juga anaknya jadi bisu. Orang tuanya mulai curiga, ini kok si Nahman ini tidak ngomong-ngomong, kalau diajak ngomong au toh. Nah akhirnya orang tuanya sadar kalau ternyata Nahman Katufa ini sudah menjadi bisu. Nah pada saat itu saudara, setelah berjalan 1, 2, 3 bulan dan orang tuanya betul-betul menyadari kalau Nahman Katufa anaknya ini betul-betul sudah bisu, mereka sangat menyesali. Kenapa dulu mereka membentak anaknya yang memperkatakan nubuatan-nubuatan? Padahal orang-orang Yahudi itu seharusnya identik dengan nubuatan-nubuatan. Saya saja itu rindu, ya, entah itu dari mulut saya, mulut anak saya, atau bahkan mungkin mulut jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ada yang memperkatakan nubuatan. Sekalipun untuk memperkatakan nubuatan itu tidak semua orang dikasih hikmat untuk memperkatakan nubuatan. Maka ketika saya mendengar kisah ini saya cukup heran, saudara. Ini kok aneh ya, orang Yahudi tapi ketika anaknya itu memperkatakan nubuatan-nubuatan justru dibentak, justru tidak suka lalu dibentak sampai anaknya itu bisu. Dan singkat cerita, Pinehas dan Rahel ini dia suatu hari datang bersujud di hadapan Tuhan dan dia minta pengampunan dari Bapa Yahweh. Di situ setiap hari dia berdoa kepada Bapa Yahweh. Dan di dalam doanya disematkan satu janji. Bapa Elohim, kalau engkau mendengar doa kami dan engkau menjamah dan menyembuhkan Nahman Katufa, kalau sampai anak ini bisa berbicara lagi, kami berjanji kami tidak akan membentak anak ini lagi dan kami akan biarkan anak ini berbicara seturut apa yang engkau mau untuk dia katakan. Akhirnya saudara, sampai sekitar umur 12 tahun, Nahman Katufa ini baru bisa ngomong lagi. Jadi ada rentang waktu itu sekitar 7 tahun, Nahman Katufa ini jadi bisu. Dan ternyata saudara, begitu Nahman Katufa itu bisa ngomong lagi, kembali, yang dikatakan yang keluar dari mulutnya Nahman Katufa itu sama seperti 7 tahun sebelumnya, yaitu apa? Nubuatan. Dan itu terus dia katakan sampai dia tumbuh remaja, dia tumbuh dewasa, dia menjadi orang tua dan sampai
Nahman Katufa ini mati. Selalu dari mulutnya itu keluar kata-kata nubuatan. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Nahman Katufa ini, saudara? Rupanya dicatat dan masih disimpan baik-baik oleh otoritas Yahudi. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, yang jadi masalah ketika semua nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh Nahman Katufa ini coba dibuka dan dipelajari oleh sarjana Yahudi modern, rupanya waktu itu sarjana-sarjana Yahudi modern ini kesulitan memahami isi nubuatan dari Nahman Katufa ini. Sampai pada waktu itu sempat muncul satu ungkapan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nahman Katufa ini adalah nubuatan yang membingungkan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, misteri nubuatan membingungkan yang berumur 1500 tahun ini mulai terpecahkan melalui seorang rabi yang bernama Rabi Mose Aharon HaKohen. Rabi Mose Aharon HaKohen ini adalah rabi yang hanya bisa ditemui oleh orang-orang terpilih saja. Yang kemudian Rabi Aharon HaKohen ini meneruskan pesan dari nubuatan tersebut kepada seorang rabi lagi yang bernama Rabi Yosef Gerber. Dan misteri nubuatan membingungkan tersebut ternyata berhubungan dengan situasi terkini di Korea Utara. Coba saudara perhatikan perbandingan tahunnya. Nubuatannya itu diucapkan sekitar tahun 1500, bukan tahun 1500 tapi sekitar 1500 tahun yang lalu. Tapi peristiwa yang berhubungan dengan Korea Utara itu mulai santer sekitar tahun 2017 kalau saya tidak salah. Coba saudara perhatikan perbandingan tahunnya, rentang waktunya mulai disebutkan nubuatan ini sekitar 1500 tahun yang lalu. Tapi peristiwa yang berhubungan dengan Korea Utara yang dinubuatkan dalam nubuatan ini baru terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, di sini saudara, saya percaya pasti ada kekuatan Roh Kudus yang membuat Nahman Katufa ini berbicara nubuatan-nubuatan. Dan menurut Rabi Aharon, nubuatan tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa konflik Korea Utara itu akan terus berkembang sampai menjadi perang final atau perang Gog dan Magog yang akan mendatangkan geulah atau pembebasan. Jadi ketika nubuatan ini kemudian diteruskan ke Rabi Aharon mengatakan bahwa nubuatan tersebut itu nantinya akan terus berkembang sampai menjadi perang final atau perang Gog dan Magog yang akan mendatangkan geulah atau pembebasan. Nah, lalu bagaimana dengan Torah? Apakah Torah juga menubuatkan hal ini? Saya pernah memberitahu nama seorang rabi Yahudi yang adalah ahli dari Torah Kut, yang bernama Rabi Mattiyahu Gleserson. Nah, oleh Rabi Mattiyahu Gleserson ini, apa yang dinubuatkan oleh Nahman Katufa ini coba diselidiki di dalam Torah. Karena Rabi Gleserson ini adalah seorang rabi yang ahli dengan Torah Kut. Dia coba selidiki apakah ada nubuatan yang diucapkan oleh Nahman Katufa ini di dalam Torah. Dan ketika Rabi Gleserson coba menyelidiki nubuatan Nahman Katufa ini, rupanya semua yang dikatakan oleh Nahman Katufa itu benar-benar ada di dalam Torah. Saya akan coba mengajak saudara untuk melihat satu video penerangan dari Rabi Mattiyahu Gleserson. Video ini kira-kira hanya sekitar 4-5 menit. Ya, kita simak dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut
tentang video ini, saudara. Kita lihat bersama-sama. Atomic Holocaust and Korea parallel and many interesting other things which really kita tonton dulu saja. Nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan. So let us see now the table. So in this table what we have is the following. We have once in the Torah. Ini adalah Torah Kut. Torah Kut itu kitab suci berbahasa Ibrani yang spasinya dihilangkan lalu hurufnya digantetkan semua, digabung semua, tidak ada spasinya. Jadinya seperti ini. And what is interesting that in this table we have parallel Korea, so Korea here, and which one is fun? The North Korea coming here, very interesting. And then, looking more into this table, we can see a very interesting thing, which also tell us that it is a warning. It's a warning. Even the word ha'atra, the warning, which is also a threat to the United Nations. Here you have parallel. Asota Brit, yeah, and this is a warning which clearly tells us. Now we know quite well that, according to our tradition, it even can be the description which we have with Gog, because it's written really in future, time of Mashiach, it will be a nation will come from far away from the north, and might be that it really refers to Korea. Really, some rabbis said, Rabbi Nachmani, died already, was a great Kabbalistic claim that the troubles in futures will be, the main threat will be from Korea, North Korea. So really Mashiach is the sons of Yosef, Ephraim, we know that he is the Messiah, will fight against the evil forces. Now, also interesting that we have his heavenly angel of the Amalekite with Samael, definitely we speak. Now we found only this date next year, 778. Maybe it indicates really to this time, but it's written that after Mashiach will come, this nation will appear. And then we speak about Mashiach, which comes here, Mashiach, important Shuvah, this situation when we see this very serious threat. So we do Shuvah, repentance. And then, as we said, we have Mashiach, you have son of Jesse here also. So, altogether, very, very interesting table, as we said. Especially, it's only once in the Torah. You have this long sentence, Shoah, Tomit, and parallel Korea, North Korea. And you have also Edom, because they've said of its communism, exactly with Edom. Gog, and also the evil force, which is really the masculine, the Sama. Okay, and you have the feminine, which is called the Lila. Yeah, so, really, so in fact, amazingly, you have here clearly indications that in the time of Mashiach will be a great threat of this North Korea, which really now already threatened the United Nations, which comes here, we said also Tabrit, also parallel, and as I said, Ha'atra, this is the warning. So important, interesting table, definitely, which is supposed to bring us to repentance, to keep the Torah, commandments of the Torah, because the Torah was a blueprint of creation, everything is in it, and what we see, Torah codes are really things which are really planned before, especially things which are going to come before Mashiach time. Ya, saya tahu saudara pasti kurang jelas dengan penerangan Rabbi Mattiyahu Gleiser saat ini, tapi saya harus menunjukkan kepada saudara dulu, karena supaya jangan sampai nanti saya dianggap saya bicara tidak ada dasarnya, saudara. Ya, jadi ini adalah hasil dari penyelidikan Rabbi Gleiserson soal nubuatan yang pernah
dikatakan oleh Nahman Katufah. Saudara perhatikan ini nanti baik-baik. Karena waktu-waktu ini, tahun 2022 ini, apa yang dinubuatkan oleh Nahman Katufah itu kembali digenapi, saudara. Setelah 5 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan nubuatan ini, dan nubuatan ini 5 tahun yang lalu juga digenapi, tapi 5 tahun dari tahun 2017 yang lalu, yaitu hari ini, nubuatan itu kembali digenapi. Dan saudara nanti harus renungkan ini baik-baik, karena ini sudah mendekati waktu kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Ya, jadi ini adalah hasil dari penyelidikan Rabbi Mattiyahu Gleserson soal nubuatan yang diucapkan oleh Nahman Katufah. Nah, mungkin ketika kita melihat video ini tadi, kita tidak jelas dengan penerangannya. Saya saja juga tidak jelas, saudara, ketika mendengarkan Rabi ini menerangkan. Tapi saya coba perhatikan baik-baik. Saya coba perhatikan baik-baik, karena apa? Karena saya harus menerangkan lagi untuk saudara. Ya, kita pasti mungkin kebanyakan dari kita tidak jelas dengan penerangannya, karena mungkin kita kurang ngerti bahasa Inggris, atau karena mungkin Rabbi Gleserson ini kurang jelas menerangkannya. Nah, di sini saudara, saya akan coba ambil poin-poin pentingnya, dan saya akan coba menjelaskan per caption supaya saudara jelas dengan nubuatan ini. Kalau kita perhatikan tadi, dalam penerangan bagian ini, Rabbi Gleserson menemukan kata Savon Korea yang artinya North Korea atau Korea Utara. Ini dibaca Savon, ini Sadi, P, Waw, Nun akhir ini dibaca Savon, dan ini dibaca Korea, Kof, Waw, Res, Yod, Alef, dan He. Ini dibaca Korea yang artinya Korea. Jadi Savon Korea, Savon itu artinya utara. Jadi kalau Savon Korea itu artinya Korea Utara. Lalu setelah Savon Korea, Rabbi Gleserson juga menemukan ada kata Arsot Haberit yang artinya sebetulnya adalah Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat dalam istilah bahasa Ibrani. Nah, sebetulnya kata Arsot Haberit itu juga disebutkan dalam penerangan ini. Tapi ketika saya coba perhatikan, saya tidak terlalu jelas di mana letak huruf Ibrani yang menyusun kata Arsot Haberit tadi. Kemudian setelah Arsot Haberit, Rabbi Gleserson juga menemukan di dalam Torah itu ada kata Shoah Atomit atau Atomit Holocaust, yang berarti pembantaian dengan atom atau bom atom, yang juga ada di dalam Torah pun. Ini kata Shoah Atomit itu dimulai dari bawah. Ini Sin, Waw, Alef, He, lalu dibaca Shoah, lalu Atomit ini nih. Alef, Tet, Waw, Mem, Yod, dan Tau. Ini dibaca Atomit. Kalau dirangkai ini jadi Shoah Atomit. Shoah Atomit itu pembantaian dengan bom atom. Dan ini saudara, rupanya juga ditulis di dalam kitab Torah. Nah, dari berita-berita yang saya sempat dengar, Korea Utara waktu itu ketika Korea Utara itu bersitegang atau berkonflik dengan Amerika, saya sempat mendengar Korea Utara waktu itu memang punya rencana mau menyerang Amerika dengan nuklir. Tapi apakah ini akan betul-betul terjadi nantinya? Kita lihat saja saudara. Nantinya akan seperti apa saya tidak tahu. Kita nonton saja. Waktu itu nubuatan ini memang saya katakan untuk Korea Utara dan Amerika Serikat. Ya, waktu itu sekitar tahun 2017 ketika nubuatan ini muncul ke permukaan, memang saya katakan nubuatan ini arahnya ke konflik antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Tapi kalau malam ini saya angkat lagi, ini karena Korea Utara hubungannya itu juga kembali memanas dengan Korea Selatan. Artinya apa? Artinya ketika dulu Torah menubuatkan tentang negara kecil
yang dinubuatkan akan menjadi pemicu dari Perang Dunia Ketiga, yaitu Korea Utara, nubuatannya itu tidak berhenti sampai di situ atau tidak berhenti sampai di tahun 2017, tapi berlanjut sampai dengan tahun ini, tahun 2022 yang sedang kita hidupi bersama-sama. Maka tadi di depan saya katakan apa? Saudara perhatikan baik-baik dan saudara buatlah satu peringatan untuk diri saudara sendiri. Karena apa? Nubuatan demi nubuatan itu satu persatu digenapi. Nubuatan ini memang pada waktu itu sekitar tahun 2017 begitu muncul ke permukaan, itu memang arahnya ke Korea Utara dan Amerika. Tapi ternyata 2022 ini nubuatan itu kembali muncul, tapi dengan topik yang berbeda. Tidak lagi hanya untuk Korea Utara dan Amerika, tetapi sekarang berbicara tentang Korea Utara dan saudaranya, yaitu Korea Selatan. Ini artinya nubuatannya itu tidak berhenti sampai tahun 2017. Ini loh hebatnya nubuatannya Bapak Yahweh. Ketika Yahweh itu menubuatkan sesuatu, nubuatannya itu terus berkesinambungan dan itu terus berjalan sampai nanti Yesua datang menggenapi kedatangannya yang kedua kali. Saya percaya saudara, yang seperti ini tidak akan pernah kita temukan di kitab suci yang lain. Maka tadi di depan saya memberitahu, kalaupun ada kitab suci yang mirip-mirip dengan apa yang ditulis di dalam Torah, itu paling cuman jipelaan dari Torah. Karena semua orang dari semua iman percaya itu mengakui bahwa satu-satunya kitab yang tertua di dunia ini itu cuman Torah. Nah ini membuktikan apa? Semua nubuatan Bapak Yahweh yang ditulis di dalam Torah itu saya katakan bukan pepesan kosong yang tidak ada wujudnya. Tapi sekarang kita bisa melihat wujudnya satu persatu. Dan nanti saudara, kita akan tahu juga kaitan antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam nubuatan ini. Nah, lalu setelah kata Shoah atomit, di situ Rabbi Gleiserson juga menemukan ada kata Samael yang adalah nama penghulu malaikat kematian. Dan di situ juga ada kata Lilith yang adalah pasangannya Samael yang juga terdapat di dalam Torah. Jadi ini Samael. Samael itu dari sini. Samek, Mem, Alef, dan Lamed. Ini dibaca Samael. Ini kalau saudara perhatikan, saudara hitung jarak hurufnya dari sini ke sini. Ini ya, ini ke sini terus ke sana, balik lagi ke sana sampai di huruf Mem ini dari huruf Samek. Ini jaraknya sama dengan dari Mem ke Alef. Demikian pula dari Alef ke Lamed itu jaraknya sama. Kalau Torah Kut yang benar seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan sama mu'alaf yang namanya siapa kan jenenge? Siapa? Jil, Ben? Mu'alaf yang dulu pernah saya sampaikan di sini itu siapa namanya? Saya kok lupa namanya. Siapa itu yang ngutip Torah itu loh, terus digadok-gadok mologi itu loh, ya, yang mu'alaf orang luar Jawa itu. Itu ngawur. Karena apa? Susunan hurufnya, jarak antar huruf itu tidak sama. Jarak antar hurufnya itu beda-beda. Ada yang jaraknya 3 huruf, ada yang jaraknya 4 huruf untuk satu kalimat nubuatan. Ini jelas ngawur. Ini namanya gadomologi. Ya, kalau Torah Kut yang asli itu jaraknya mesti sama, saudara. Dari sini ke sini, ini kalau saudara hitung, ini jaraknya sama hurufnya. Demikian pula dengan ini Lilith. Lilith ini coba saudara perhatikan, dari huruf Lamed ke huruf Yod, itu jaraknya berapa huruf ini? 2 huruf. Yod ke Lamed lagi juga 2 huruf. Lamed ke Yod lagi juga 2 huruf, Yod ke Tau itu juga 2 huruf. Nah kalau nubuatan yang benar itu jaraknya harus sama seperti ini. Tidak bisa 1 huruf ke huruf kedua jaraknya 3 huruf, huruf 2 ke 3 10 huruf, nanti 3 ke 4 25 huruf. Itu namanya gadomologi. Nek ngono aku iso, ya.
Kalau cuman begitu saya bisa. Tapi kalau yang model begini ini tidak mungkin dicolong kebenarannya, mesti benar. Ya. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, di situ juga ditulis kata Samael dan pasangannya Lilith di dalam Torah Kut. Artinya apa ini? Kalau sampai terjadi perang, tentu saja yang identik dengan perang adalah apa? Kematian. Gitu loh, paham saudara ya? Kenapa ini ada di dalam rangkaian nubuatan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Naaman Katufa? Kenapa ada Samael dan Lilith yang adalah nama penghulu malaikat kematian? Ini artinya kalau sampai terjadi perang, yang identik dengan perang itu tidak lain adalah kematian. Dan tentunya kematian akibat dari perang ini pasti ada yang menunggangi. Dan di sini kita sudah diberitahu bahwa yang menunggangi kematian akibat dari peperangan tidak lain adalah Samael yang adalah penghulu dari malaikat kematian. Nah, ini adalah nubuatan yang umurnya sekitar 1500 tahun yang lalu dari seorang anak yang bernama Naaman Katufa. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, ternyata selain nubuatan ini masih ada satu nubuatan yang serupa dengan nubuatan yang pernah diucapkan oleh Naaman Katufa, yaitu nubuatan tentang Korea Utara yang datang dari seorang rabi Yahudi yang bernama Levi Saadia Nahamani, yang mengatakan bahwa yang menjadi ancaman terbesar bagi Israel nanti bukanlah Syria atau Aram, bukanlah Persia atau Iran, bukanlah Babel atau Irak, ataupun bukanlah Gaddafi yang mewakili Libya, tetapi yang menjadi ancaman terbesar untuk Israel nanti adalah Korea. Korea akan tiba di sini atau di Israel. Saudara perhatikan, ini video aslinya. Dia katakan not Syria, not Persia, not Babylon, and not Gaddafi. Ya, bukan Syria, bukan Persia, bukan Irak, bukan Gaddafi yang jadi ancaman terbesar untuk Israel. Tapi aneh, yang jadi ancaman terbesar untuk Israel justru apa ini? Korea. Padahal kalau kita lihat negara ini saudara, orangnya kan lucu-lucu gitu ya, tidak ada tampang sangar, orangnya imut-imut. Kalau orang dikasih tahu, kamu ngerti enggak bahwa negara yang akan jadi pemicu perang dunia ketiga itu Korea, orang mesti ketawa saudara. Ora mungkin, wong itu bukan negara yang besar, bukan negara yang alutsistanya canggih seperti Amerika. Tidak mungkin kalau sampai negara ini bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Nah, tetapi apa yang dinubuatkan oleh Rabi Nahamani ini, waktu itu saudara, ternyata ketika nubuatan ini coba disodorkan ke sarjana-sarjana Torah, mereka juga tidak pernah berpikir. Dan mereka waktu itu juga bingung, masa sih? Sama seperti kayak kita saudara. Ketika kita baru mendengar nubuatan ini bahwa Korea itu akan jadi pemicu perang dunia ketiga, pikirannya itu ternyata sama pikiran kita dengan sarjana-sarjana Torah Yahudi. Mereka bingung karena mereka ini tidak pernah berpikir bahwa negara Korea itu akan menjadi satu ancaman yang cukup berarti. Ya, jadi jangankan sarjana Torah, kita yang ada di tempat ini pasti juga berpikir yang sama soal Korea. Mengingat negara ini bukan satu negara yang besar, dan tadi saya katakan alutsistanya atau alat perangnya itu tidak secanggih Amerika punya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabi Nahamani juga mengatakan bahwa negara yang jauh ini atau Korea ini suatu hari akan menjadi ancaman utama bagi Israel. Sheol akan datang ke Israel. Sheol adalah bahasa Ibrani untuk neraka. Kata Sheol
punya kemiripan pengejaan kata dengan kata Seoul yang adalah ibu kota Korea Selatan. Nah, lalu mungkin kita berpikir hubungannya apa dengan Korea Selatan? Kenapa Korea Selatan ini dibawa-bawa? Bukankah yang dinubuatkan jadi ancaman bagi Israel itu Korea Utara? Saya katakan betul, saudara. Yang dinubuatkan jadi ancaman untuk Israel itu bukan Korea Selatan, tapi Korea Utara. Tapi Dov Barleb yang adalah seorang penulis akhir zaman, dia menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan penyatuan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang diisyaratkan oleh Rabbi Nahamani tentang Korea Utara akan menaklukkan Korea Selatan? Sekarang ini, saudara, kalau kita perhatikan riak-riaknya itu sudah kelihatan. Ya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkin saja. Rabbi Nahamani mengisyaratkan bahwa kemungkinan perang nuklir akan dimulai antara Korea Utara dan Korea Selatan itu bisa saja terjadi. Di mana saat itu ketika terjadi perang nuklir nanti, Korea Utara itu akan menyerang Seoul yang adalah ibu kota Korea Selatan, dan kemudian Korea Utara akan menaklukkan Korea Selatan, dan itu kemudian akan menjadi satu negara. Perhatikan ini baik-baik. Bukan lagi jadi Korea Utara dan Korea Selatan yang berdiri sendiri-sendiri, tapi jadi berapa? Satu negara. Seoul di bawah pemerintahan Korea Utara, yang kemudian ketika mereka sudah menjadi satu negara, inilah yang dimaksud akan mengancam Israel. Dan perlu saudara ketahui, apa yang sudah diisyaratkan oleh Rabbi Nahamani tentang Korea Utara akan menaklukkan Korea Selatan, sekarang ini riak-riaknya itu sudah kelihatan. Maka tadi di depan saya minta saudara perhatikan ini baik-baik. Karena nubuatan yang muncul ke permukaan sekitar tahun 2017, yang waktu itu arahnya ke Korea Utara dan Amerika Serikat, sekarang di tahun 2022, bahkan baru beberapa hari yang lalu, penggenapan nubuatan ini kembali terjadi di tahun 2022 ini. Maka tadi saya katakan apa? Riak-riak penggenapan nubuatannya itu sudah mulai kelihatan. Maksudnya apa? Perhatikan ini baik-baik. Melalui Kim Yo Jong atau adik dari Kim Jong Un yang adalah presiden Korea Utara, Korea Utara menyatakan mengancam akan melenyapkan Korea Selatan dengan nuklirnya. Saudara perhatikan baik-baik, berita ini paling lama baru diupload sekitar 3 hari yang lalu. Ya, ini saudara perhatikan, 3 days ago. Ini 2 days ago, ini 2 hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu, dan ini juga 3 hari yang lalu. Di situ kalau saudara buka YouTube, ada video-video ini saudara. Ini saya capture dari YouTube. Di sini ada tanggapi pernyataan Korea Selatan, Korea Utara ancam akan menghancurkan Seoul. Lalu yang video ini dikatakan marah adik Kim Jong Un sebut nuklir Korea Utara bisa melenyapkan Korea Selatan. Lalu yang di sini dikatakan memanas, Korsel versus Korut beri sinyal bakal perang rudal. Ya, saudara perhatikan lingkaran merah yang kedip-kedip itu. Itu baru terjadi sekitar 2-3 hari yang lalu ketika saya mempersiapkan firman ini, saudara. Nah, kalau ini betul-betul terjadi, apa yang diisyaratkan oleh Rabbi Nahamani berarti tidak ada satupun nubuatan yang meleset. Soal kapan terjadinya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Tapi yang pasti, yang harus jadi perhatian kita sekarang saudara, perhatikan ini baik-baik. Sekarang tahun 2022, nubuatan ini
yang secara khusus mengarah ke Korea Utara, itu umurnya sudah sekitar 1.500 tahun lebih. Tapi muncul di tahun sekitar 2017. Dan pada waktu itu saya sudah pernah menyampaikan soal nubuatan ini. Tapi ketika malam ini saya angkat lagi, ternyata nubuatan itu kembali masuk dalam penggenapan yang berikutnya. Ini artinya setiap yang dinubuatkan Bapak Yahweh di dalam Torah itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi akan terus digenapi sampai Yesua datang yang kedua kali. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara sudah perhatikan ini baik-baik, saudara sekarang coba lihat diri saudara masing-masing. Kira-kira kalau Yesua itu datang sebentar lagi, saya mau tanya, sudah seperti apa persiapanmu? Ingat, tadi di dalam kitab Matius Yesua mengatakan apa? Ketika ada murid Yesua yang bertanya, "Guru, seperti apakah tanda-tanda kedatanganmu?" Satu di antaranya tanda-tandanya akan terjadi apa tadi? Perang di mana-mana. Dan kalau kita perhatikan, nubuatan demi nubuatan peperangan itu terus digenapi satu persatu. Di sini kita harus hati-hati, saudara. Kalau sampai sekarang ini pola kehidupan kerohanian kita itu masih seenaknya, saudara hati-hati. Ya, saya memang bukan Tuhan yang menentukan apakah saudara selamat atau tidak. Tapi kalau kualitas kehidupan kerohanian kita itu sekarang kita nilai bukan semakin naik tapi justru semakin merosot, saudara bisa lihat apa yang sudah kita kerjakan selama ini untuk Tuhan. Apakah pengiringan kita atau pelayanan kita sama Tuhan itu semakin naik atau justru semakin merosot? Saudara perhatikan baik-baik diri saudara masing-masing, ya. Karena nubuatan ini secara tidak langsung ini memberikan satu warning yang keras untuk kita. Perhatikan ini baik-baik. Nubuatan itu terus berjalan sampai Yesua datang untuk yang kedua kali. Kalau kita perhatikan saudara, nubuatan-nubuatan ini semua disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi yang saya katakan mereka bukan rabi Yahudi yang sembarangan. Artinya mereka yang menyampaikan nubuatan ini betul-betul orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari Torah dan kode-kode yang ada di dalam Torah. Yang saya katakan mempelajari kode-kode yang ada di dalam Torah itu tidak mudah, saudara. Sekalipun saya katakan sekarang ada software Torah Code, tapi kalau orang itu tidak dikasih kemampuan untuk mengoperasikan software itu, ya tidak akan ngerti. Ya, jadi nubuatan ini bukan datang dari orang-orang biasa. Yang saya katakan pendeta-pendeta yang hanya mengajar tentang berkat-berkat, tidak. Tapi nubuatan ini datang dari rabi-rabi Yahudi yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari Torah dan kode-kode yang ada di dalam Torah. Yang saya katakan itu tidak gampang. Untuk memecahkan kode-kode di dalam Torah itu tidak gampang. Dan ketika kode itu dipecahkan, di situ kita bisa melihat kedahsyatannya Bapak Yahweh. Bagaimana Bapak Yahweh itu menyembunyikan semua peristiwa yang akan terjadi di dunia ini di dalam kitab Torahnya. Di dalam kitab Torah, dari kitab Beresit sampai dengan kitab Devarim atau kitab Ulangan, rupanya di situ tersimpan rahasia yang akan terjadi di alam semesta ini. Dahsyat bukan Tuhan kita, saudara? Ya. Jadi hanya dengan hikmat Bapak Yahweh, dengan kekuatan Roh Kudus, mereka rabi-rabi ini baru bisa memecahkan kode-kode yang ada di dalam Torah. Dan tujuan Bapak Yahweh menyingkapkan ini semuanya, satu di antaranya tidak lain itu untuk mengingatkan kita. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketika kode-kode itu yang disembunyikan kemudian dipecahkan satu persatu, dan itu kemudian disingkapkan dan diberitahukan kepada kita,
tujuan Bapak Yahweh itu tidak lain, satu di antaranya untuk mengingatkan kepada kita. Dan satu yang ingin Tuhan ingatkan adalah bahwa kesudahan segala sesuatunya itu sudah sangat dekat. Jadi pertanyaannya sekarang saudara, bisakah juga ancaman perang ini suatu saat akan sampai ke Indonesia? Saya katakan tidak menutup kemungkinan. Semua bisa saja terjadi. Sekarang coba saudara renungkan. Orang-orang yang ada di Ukraina, yang setiap hari sekarang hidupnya itu tidak jauh-jauh dengan kehancuran. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang ketika mereka bangun tidur melek moto, lihat atas, yang dilihat itu bukan lagi atap rumah mereka, tapi yang dilihat sekarang adalah langit yang menjadi atap rumah mereka. Kira-kira kalau itu terjadi di Indonesia dan itu terjadi juga di Semarang, kira-kira seperti apa? Saudara bisa bayangkan enggak kira-kira? Nyaman enggak kira-kira hidup dalam suasana perang seperti di Ukraina? Enggak nyaman, saudara. Sekarang pertanyaannya yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rabbi Yosef Burger tadi. Rabbi Yosef Burger mengatakan bahwa perang final itu akan berlangsung secara cepat di luar kewajaran. Beberapa hal hanya terjadi dalam hitungan menit. Perhatikan ini baik-baik. Bahkan hal-hal yang tidak terduga di dalam peperangan itu bisa terjadi hanya dalam hitungan apa ini? Menit. Dan ini ketika terjadi dalam hitungan menit, ini otomatis akan ada di luar kendali manusia biasa. Artinya manusia biasa seperti kita itu tidak mungkin bisa menanggulangi, saudara. Tapi Rabbi Yosef Burger juga memberitahu bahwa satu hal yang dapat dilakukan orang-orang untuk memegang kendali atas waktu, perhatikan ini juga, dan untuk menolong diri mereka sendiri dalam situasi perang nantinya adalah dengan menjadi kuat dalam menjalankan hari Sabat. Rabbi Yosef Burger bisa mengatakan seperti ini karena apa? Satu di antaranya, dia hidup di daerah konflik. Ketika dia hidup di Israel, bukankah itu artinya dia juga sedang hidup di daerah konflik? Maka dia bisa mengatakan ini. Dengan kata lain, dia punya satu pengalaman spiritual. Bahwa ketika aku itu hidup di satu daerah konflik, daerah perang, aku bisa bertahan. Satu di antaranya karena kekuatan tangan Elohim Yahweh. Dan yang kedua, itu karena aku menjadi kuat di dalam menjalankan apa ini? Ibadah Sabat. Kembali saudara, di sini kita diingatkan untuk menguduskan dan beribadah pada hari Sabat. Dan apa yang dikatakan oleh Rabbi Burger ini sebelumnya, kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, itu juga sudah dikatakan oleh Bapak Yahweh sendiri. Melalui siapa? Saudara ingat? Melalui Nabi siapa? Yesaya. Ya coba kita buka Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Nanti di situ saudara akan melihat bahwa orang yang menguduskan hari Sabat, Bapak Yahweh itu akan membuat mereka bisa melintasi setiap kesusahan yang akan terjadi di dunia ini. Kita buka Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, jika karena Sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri di dalam Yahweh,
Dan aku Yahweh akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh Elohim telah berfirman. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rabbi Yosef Burger ini sudah dikatakan di dalam kitab suci. Dengan kata lain, sebetulnya ketika Rabbi Yosef Burger memberikan tip supaya nantinya kalau sampai peperangan itu sudah terjadi dan pengangkatan belum terjadi, artinya kita diizinkan melihat perang, dan kalau sampai peperangan itu menjadi secara global dan itu terjadi di Indonesia juga, Rabbi Yosef Burger memberitahu tipnya untuk kita bisa aman dalam masa-masa perang nanti adalah menjadi kuat dengan menjalankan ibadah Sabat. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13-14 tadi. Di situ dikatakan ada kalimat, aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi. Satu di antaranya, tempat tinggi di bumi ini adalah simbol atau gambaran dunia yang akan susah dengan kesusahannya karena perang. Ini artinya saudara, sekalipun sebentar lagi orang-orang di dunia ini menjadi susah karena perang, saya cuman punya satu iman percaya. Kita yang memegang nama Yahweh, kita yang memegang nama Yesua, kita yang menguduskan hari Sabat, kita yang mencintai Torah, dan kita yang setia melayani Bapa Yahweh, saya percaya kita pasti mendapatkan prioritas keselamatan dari Bapa Yahweh. Amin. Ya, pegang ini baik-baik. Ini artinya sebentar lagi, suka tidak suka, saudara tidak bisa menolak. Saudara mau tidak suka, saudara mengatakan, itu begitu menakutkan. Aku tidak mau hidup di zaman itu. Tapi kalau Bapak Yahweh memang belum izinkan, Yesua belum datang, dan kita nonton perang secara global, yang saya katakan kalau peperangan itu terjadi global, itu artinya tidak hanya di Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Yaman, Arab Saudi, tapi perang itu sampai ke Indonesia dan terjadi di Indonesia. Bahkan saya kerucutkan lagi Indonesia sampai ke kota Semarang ini. Suka tidak suka, saudara pasti akan melihat kalau memang Bapak Yahweh izinkan itu harus terjadi. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi sekalipun sebentar lagi orang-orang dunia ini, orang-orang di luar Bapak Yahweh, mereka akan menjadi ketakutan dan hatinya itu kemudian disusahkan karena perang. Tetapi percayalah bahwa kita yang memegang nama Yahweh dan Yesua, kita yang berharap kepada Bapa Yahweh dan Yesua, kita yang menguduskan hari Sabat dan mencintai Torah, dan kita yang melayani Bapa Yahweh, saya percaya saudara dan saya pasti mendapatkan prioritas keselamatan dari Bapa Yahweh. Saudara percaya? Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya begini saudara. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rabbi Yosef Gerber tadi beliau mengatakan apa? Satu hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang untuk memegang kendali atas waktu, dan yang paling penting ini, untuk menolong diri mereka sendiri dalam perang ini adalah dengan menjadi kuat dalam menjalankan hari Sabat. Kalau kita perhatikan ucapan Rabbi Gerber ini, berarti dengan kata lain saudara, selain tangan Bapak Yahweh yang perkasa yang bisa menolong kita kelak pada saat terjadi peperangan global nantinya, dengan kata lain, Rabbi Yosef Gerber ini juga sedang memberitahu bahwa menguduskan hari Sabat itu juga bisa menolong kita ketika nantinya terjadi peperangan global di seluruh dunia ini. Cuman pertanyaannya begini, kenapa dengan kita menguduskan hari Sabat
ini akan menolong kita dari kesusahan dunia yang sebentar lagi akan terjadi karena peperangan global. Bagi kita yang melihat hari Sabat itu hanya sebagai hari biasa, mungkin ada di antara kita yang berpikir, memang kenapa kok sampai Bapak Yahweh melalui mulutnya Yesaya itu juga ngomong, untuk kamu yang menguduskan hari Sabat kudusku, aku akan membuatmu melintasi kesusahan dunia ini. Kalau kita melihat hari Sabat itu hanya sebagai hari biasa, oh ini sudah Kamis, besok itu Jumat, berarti aku harus datang ke Kehilat untuk ibadah Sabat. Saya katakan kalau pola pikir saudara selama ini seperti itu, berarti tidak lain saudara itu hanya melihat hari Sabat itu hanya sebagai hari ibadah biasa. Tapi kalau saudara coba renungkan baik-baik, dan saudara coba lihat kitab Yesaya 58 ayat 13-14. Di situ dengan kata lain Bapak Yahweh itu sedang memberitahu bahwa dengan menguduskan hari Sabat itu ternyata bisa menolong kita kalau sampai kita itu diizinkan masuk dalam situasi atau suasana perang secara global yang akan terjadi di seluruh belahan dunia ini. Artinya tidak ada satu belahan dunia manapun yang tidak ada perang. Tapi kita mau pergi ke Singapura, kita pergi ke Australia, kita pergi ke Malaysia, kita pergi ke Amerika. Di situ begitu kita menapakkan kaki, kalau kita masih bisa naik pesawat, turun dari pesawat, mungkin yang nyambut kita itu bukan pramugari, tapi apa? Bom jeleger. Ya, begitu kita turun pesawat, kalau sekarang kan masih pramugari yang manis-manis, thank you kan begitu. Tapi nanti akan terjadi waktunya begitu kita turun pesawat, yang nyambut kita tepat di bawah tangga pesawat itu bom rudal dari negara lain yang sedang menyerang negara tersebut. Ya, jadi suka tidak suka ini pasti akan terjadi. Tapi Bapak Yahweh melalui Yesaya dan juga Rabbi Yosef Burger sudah memberitahu bahwa dengan menguduskan hari Sabat ini bisa menolong kita ketika dunia ini sebentar lagi masuk dalam kesusahannya ketika terjadi peperangan global. Pertanyaannya sekarang, memang kenapa dengan menguduskan hari Sabat ini akan menolong kita kelak? Dengan menguduskan hari Sabat bisa menolong kita kelak. Ini tidak lain karena sampai jumpa hari Sabat depan, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Ya, jadi bersambung saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.